Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan morfin opioid. Perkenalkan, nama saya Risha Mayumi Rosanda dengan NIM 246131556. Baik, perkenalkan nama saya Razi Bahriato dengan NIM 2461316. Perkenalkan, nama saya Putri Hania Purnama Hiza dengan NIM 246131663. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nafisatul Hikmah dengan NIM 246131183. Perkenalkan, saya Nyemas Nisrina Aini dengan NIM 246131186. Saya Rahman Fitrasya Timur Sangaji dengan NIM 2461319 akan menjelaskan tentang apa itu morfin dan toksisitasnya. Apa itu morfin? Morfin adalah alkaloid opium utama dari opium. Berfungsi sebagai analgesik yang kuat untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, serta sedatif. Obat ini bekerja dengan mengikat reseptor opioid di sistem saraf pusat, menghambat sinyal nyeri, menyebabkan euforia, sedasi, dan depresi pernapasan pada overdosis. Adapun mekanisme toksisitas morfin. Morfin bekerja dengan cara berikatan pada reseptor opioid yang terdapat di sistem saraf pusat. Ikatan ini menyebabkan penekanan aktivitas sel saraf sehingga transmisi impulsif saraf termasuk rangsang nyeri menjadi terhambat. Pada penggunaan dosis tinggi atau berlebihan, efek penekanan ini tidak hanya mengurangi rasa nyeri tetapi juga menekan pusat pernapasan di otak. Akibatnya sensitivitas pusat pernapasan terhadap peningkatan kadar karbon dioksida menurun, sehingga frekuensi dan kedalaman napas berkurang. Kondisi ini juga dapat menyebabkan hipoksia, penurunan kesadaran, koma, dan pada khusus yang berat pada berujung kematian. Kemudian morfin juga bisa menyebabkan depresi sistem saraf pusat atau yang biasa kita sebut sebagai SSP. Morfin menekan aktivitas otak sehingga menyebabkan mengantuk, penurunan kesadaran, hingga koma pada dosis tinggi. Yang pertama, pelepasan histamin. Morfin memicu pelepasan histamin dari sel mast yang dapat menimbulkan vasodilatasi, pruritus, kemerahan, dan hipotensi. Yang kedua, miosis atau penyempitan pupil. Aktivitas reseptor U dibanding otak menstimulasi saraf parasimpatis sehingga pupil menjadi sangat kecil. Yang ketiga, ketergantungan penggunaan berulang menyebabkan adaptasi reseptor opioid sehingga meningkatkan risiko ketergantungan fisik dan psikologis. Kemudian, tanda dan gejala keracunan pada opioid morfin. Gejala dan tanda keracunan pada morfin terutama ditandai oleh depresi sistem saraf pusat. Pasien akan mengalami penurunan kesadaran mulai dari mengantuk hingga koma, disertai dengan penurunan frekuensi dan kedalaman nafas akibat penekanan pusat pernafasan. Tanda khas yang sering ditemui adalah miosis atau penyempitan pupil yang sangat jelas. Selain itu, muncul juga gejala lain seperti mual, muntah, denyut jantung melambat, tekanan darah menurun, serta kulit terasa dingin dan lembab. Selanjutnya, efek morfin yang beracun dan mengancam jiwa, yaitu depresi pernapasan. Penggunaan eksperimental berbagai agonis dan antagonis opioid secara konsisten melibatkan reseptor mu2 dalam efek depresan pernapasan morfin. Melalui reseptor-reseptor ini, agonis opioid mengurangi ventilasi dengan mengurangi sensitivitas kemoreseptor medular terhadap hiperkarbia. Selain hilangnya stimulasi hiperkarbat, opioid menekan respons ventilator terhadap hipoksia. Kehilangan gabungan dari dorongan hiperkarbat dan hipoksia membuat virtually tidak ada rangsangan untuk bernapas dan apnea terjadi. Penting untuk menyadari bahwa depresi pernapasan dihasilkan dari penurunan laju pernapasan atau volume pasang surut. Jadi meskipun laju pernapasan lebih mudah diakses untuk pengukuran klinis, itu bukan indeks pernapasan yang ideal depresi. Faktanya, depresi pernapasan yang diinduksi morfin pada manusia pada awalnya terkait lebih erat dengan perubahan volume pasang surut. Kemudian ada sindrom gangguan pernafasan paru dan akut.
Laporan yang menghubungkan opioid dengan perkembangan kelainan paru akut menjadi umum pada tahun 1960-an. Meskipun laporan pertama dibuat oleh William Osler pada tahun 1880, hampir semua opioid terlibat dan sindrom gangguan pernapasan akut terkait opioid atau ARDS dilaporkan dalam berbagai situasi klinis. Biasanya, pasien mendapatkan kembali ventilasi normal setelah periode depresi pernapasan yang mendalam, baik secara spontan atau setelah pemberian antagonis opioid, dan selama beberapa menit hingga jam berikutnya mengembangkan hipoksemia, berdarah pada auskultasi, dan berbusa klasik, dahak merah muda. Tidak ada mekanisme tunggal yang dapat secara konsisten dipanggil dalam asal-usul ARDS terkait opioid. Berdasarkan percobaan pada hewan dan pengalaman klinis, mekanisme yang paling mungkin terkait dengan pembalikan yang diinduksi antagonis melibatkan pelepasan penghambatan terhadap lonjakan katekolamin yang dihasilkan dari hiperkarbia dan hipoksia. Pada hewan, ventilasi sebelum pembalikan secara signifikan mengurangi risiko ARDS. Karena ARDS dilaporkan sebelum pembalikan antagonis, mekanisme lain kemungkinan juga penting. Nilai LD50 atau lethal dose 50 menurut Hoffman, dosis analgesik morfin yaitu 10 mg secara subkutanus atau intramuskular. Salah satu parameter yang digunakan untuk menggambarkan toksisitas akut suatu zat adalah LD50, yaitu dosis yang mampu menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan uji. Nilai ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat bahaya suatu senyawa dan juga menjadi dasar awal dalam evaluasi keamanan obat. Pada rute pemberian oral, nilai LD50 morfin pada tikus berada pada kisaran sekitar 300-350 mg per kilogram berat badan. Sedangkan pada mencit dinyatakan lebih tinggi, yaitu antara 500-550 mg per kilogram berat badan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sensitivitas antar spesies terhadap efek toksik morfin. Pada rute seperti subkutan, nilai LD50 morfin umumnya lebih rendah, yaitu sekitar 100-300 mg per kilogram pada tikus. Karena morfin yang diberikan melalui rute ini memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi dan dapat langsung masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui metabolisme lintas pertama di hati. Akibatnya, konsentrasi obat dalam darah meningkat lebih cepat sehingga risiko terjadi toksisitas juga menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa morfin memiliki rentang keamanan yang relatif sempit. Artinya, peningkatan dosis yang tidak terkontrol dapat dengan cepat menyebabkan konsentrasi obat mencapai tingkat yang bersifat toksik. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa nilai LD50 yang diperoleh dari hewan uji tidak dapat secara langsung digunakan untuk menentukan dosis mematikan pada manusia, tetapi hanya sebagai indikator awal toksisitas dan acuan dalam penilaian risiko serta pengembangan penggunaan obat yang lebih aman dan memiliki efek. Kini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan atau presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman, yaitu mengenai dosis fatal dan apa bahaya zat spesifik. Nah, untuk zatnya sendiri itu yang pertama ada fentanyl dengan perkiraan dosis fatalnya itu atau manusia non tolerannya kurang lebih 2 mg. Nah, pada dosis 2 mg ini jumlah seukuran beberapa butir garam sudah cukup untuk menyebabkan apnea atau henti napas. Jadi apabila fentanyl diberikan kepada manusia dengan dosis 2 mg kurang lebih, itu akan menyebabkan apnea atau hentinya napas. Yang kedua ada zat heroin. Nah, zat heroin ini apabila diberikan kepada manusia dengan jumlah 275 mg sampai dengan 100 mg melalui jalur pemberian intravena, dengan keterangan tambahannya itu heroin itu sangat hipofilik atau sangat larut lemak ya, sehingga dia itu gampang untuk menembus otak dalam hitungan detik. Terus untuk yang ketiga ada zatnya itu morfin. Nah, morfin itu perkiraan dosis fatalnya pada dosis 120 mg sampai 250 mg dalam bentuk pemberian oral. Standar emas untuk potensi opioid dosis fatal jauh lebih rendah jika diberikan secara suntikan. Yang keempat ada metadon.
perkiraan dosis fatalnya itu di ambang 40 sampai 60 mg. Nah, zat ini sangat berbahaya karena memiliki waktu paruh yang panjang. Dosis yang terlihat aman bisa menumpuk dan menjadi fatal di hari berikutnya. Lalu selanjutnya, untuk antidot spesifik untuk morfin sendiri yaitu naloxone. Nah, naloxone merupakan antagonis opioid kompetitif yang efektif mengembalikan depresi pernapasan, koma, dan miopik akibat overdosis opioid seperti morfin. Nah, dia itu bekerja dengan menghambat reseptor NU, kappa, dan delta yang memungkinkan pernapasan spontan kembali. Nah, untuk mekanisme aksi antidot itu sendiri, yang pertama, mekanisme kerja antidot secara farmakodinamik akan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama itu sebagai antagonis kompetitif. Naloxone memiliki struktur kimia yang sangat mirip dengan opioid, namun dia memiliki afinitas atau daya ikat yang jauh lebih kuat terhadap reseptor opioid NU, kappa, dan delta dibandingkan zat opioid itu sendiri. Yang kedua, mekanismenya akan mengalami atau mengusir. Ketika disuntikan, naloxone akan menuju otak secara agresif atau menendang, atau mengusir molekul opioid seperti morfin yang sedang menempel pada reseptor NU2 di batang otak. Lalu dia akan memblokade reseptor. Setelah mengusir opioid, naloxone menduduki reseptor tersebut. Karena naloxone adalah antagonis murni, ia tidak mengaktifkan reseptor tersebut, tidak memberikan efek analgesia atau sedasi, melainkan hanya menutupinya agar opioid tidak bisa menempel kembali. Lalu yang ketiga, mekanismenya yang akan terjadi yaitu pemulihan dorongan napas. Dengan hilangnya ikatan opioid pada reseptor NU2 di medula atau pusat pernapasan, sensitivitas tubuh terhadap kadar CO2 dan O2 kembali normal. Pasien biasanya akan langsung menarik napas dalam spontan, dan kesadarannya akan pulih kembali dalam hitungan menit jika diberikan dalam bentuk sediaan intravena. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi kami ini masih banyak kekurangannya dan kesalahannya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.